5 merupakan sebuah bentuk kebangkitan dari buah iblis yang kita kenal dengan sebutan buah Gomu Gomu no Mi. Kekuatan buah iblis ini memungkinkan si pengguna untuk memanipulasi dan mengubah lingkungan mereka menjadi lentur seperti bentuk karet. Bangkitnya buah iblis Gomu Gomu yang sebenarnya merupakan buah iblis tipe Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika memberikan kekuatan dan kebebasan yang meningkatkan pada tubuh pengguna menjadi seperti karet, memungkinkannya bertarung sesuka hatinya. Karena alasan inilah sang pengguna dikatakan menjadi prajurit kebebasan, membawa kegembiraan dan kebebasan bagi orang-orang di sekitar mereka. Kekuatan buah iblis ini digambarkan sebagai kekuatan yang paling konyol di dunia. Bahkan para Gorosei sangat tertarik dan terus memburu keberadaan buah iblis tersebut. Ketika memasuki Gear 5, detak jantung Luffy mengambil irama musik seperti yang telah dijelaskan oleh Zunisha sebagai genderang kebebasan dengan ciri fisik, rambut dan pakaiannya yang memutih, matanya bersinar dengan pupil seperti cincin merah dan awan putih melayang di atas lehernya. Sebagai Zoan yang telah awakening, Luffy mendapatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki tipe Zoan yang belum terbangun. Kekuatan ini begitu dahsyat seperti Luffy yang bisa melawan dan mengalahkan Kaido, seorang Yonko yang terkenal ditakuti karena kekuatannya yang hampir tak tertandingi dengan julukan makhluk terkuat di muka bumi. Kekuatan dan kecepatannya yang begitu tinggi terbukti mampu menandingi dan mengalahkan bentuk Zoan Rob Lucy yang juga telah terbangun dengan mudah. Selaras dengan sifat Mythical Zoan, dari bentuknya, tubuh Luffy yang sudah kenyal mendapatkan kebebasan dan kelenturan yang melampaui apa yang akan dia terima dari bentuk sebelumnya. Hal itu cukup konyol dan membuat siapapun yang melihatnya terkejut sampai tercengang. Konyol seperti kartun, Kaido yang melihatnya dibuat terheran-heran oleh sosok Luffy, menggambarkan Luffy seperti sesuatu yang keluar dari buku bergambar. Contoh dari hal ini ketika Luffy menerima pukulan ke kepala dari Kaido, kepalanya malah melengkung, dan ketika Kaido mencoba menghancurkannya ke tanah untuk kedua kalinya, tubuh Luffy malah tergencet dan kemudian kembali ke bentuk aslinya. Di dalam anime kita bisa melihat bagaimana Luffy mampu berlari sangat cepat sehingga kakinya bertingkah seperti kartun yang sedang bergerak. Luffy juga tampaknya kebal terhadap serangan haki lawannya dalam keadaan ini, dan dia masih dapat merenggang seperti saat terkena serangan haki milik Kaido. Secara sadar ataupun tidak, Luffy mampu memanfaatkan dengan baik peningkatan anggota tubuh Gear 3-nya dan peningkatan massa otot Gear 4 tanpa perlu memompa aliran udara ke dalam tubuhnya terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan Luffy untuk meningkatkan lengannya menjadi ukuran yang sangat besar, sehingga dia dapat menggenggam tubuh transformasi naga Kaido dan menariknya keluar dari kubah tengkorak. Dengan anggota tubuh dan ototnya yang membesar, Luffy dapat dengan mudah menganiaya Kaido, mengayunkannya berputar-putar berulang kali, lalu membantingnya ke tanah. Luffy juga dapat melakukan peningkatan ke seluruh tubuhnya sekaligus, mengubah dirinya menjadi raksasa yang berukuran sangat besar. Sifat kenyal Luffy dapat diperluas ke area sekitarnya seperti yang terlihat ketika Luffy mampu menggenggam merenggangkan tanah guna membalikkan serangan nafas api milik Kaido. Menariknya, medan yang diubah menjadi karet meskipun elastis namun tidak terbakar ataupun meleleh oleh nafas api Kaido, meskipun serangan tersebut terbukti sangat panas dan memiliki daya ledak yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh kastil di Onigashima. Kekuatan ini tampaknya juga dapat mempengaruhi fisik lawan seperti yang ditunjukkan saat Kaido benar-benar telah menelan Luffy dan kemudian tubuhnya mengembang dan terus mengembang bersamaan dengan tubuh Luffy. Hal ini membuat Kaido bingung bagaimana mungkin transformasi Luffy yang seorang paramesia menampilkan transformasi elemen yang berciri-ciri seperti tipe Zoan. Luffy bahkan telah menunjukkan bahwa dia mampu menerapkan efek pada materi yang tak berwujud seperti halnya petir, dan selain kemampuannya yang berhubungan dengan karet, Gear 5 juga memungkinkan Luffy memiliki kemampuan aneh untuk mewujudkan benda-benda dari rambutnya yang menyala-nyala. Terlepas dari kekuatan ini, karena kurangnya pengalaman, Luffy menghabiskan banyak sekali energi untuk digunakan, bahkan sampai pada titik di mana Luffy dapat terlihat menua setelah berubah ke wujud aslinya dan mengalami kelelahan yang luar biasa.
Akan tetapi ketika bersemangat, Luffy juga dapat kembali ke bentuk Gear 5 dengan memaksakan jantungnya berdetak seirama dengan genderang kebebasan. Selain itu, tidak seperti kebangkitan Paramecia, kebangkitan Zoan Gear 5 seperti membawa resiko yang melekat pada sifat bawaan hewan tersebut, yaitu hito-hitonomi model nikah yang akan terus-menerus menguras imajinasi Luffy. Membahas soal teknik Gear 5, sejauh ini Luffy sudah menampilkan beberapa teknik kuat dari gear barunya tersebut seperti Gomu Gomu no Fusen, varian dari teknik standar Luffy dengan perbedaan utama di mana tubuh Luffy menjadi sangat ringan seperti halnya balon helium. Jurus ini pertama kali digunakan melawan Kaido dalam bentuk transformasi naganya di mana Luffy memasuki tubuh Kaido dan membesarkan dirinya membuat tubuh Kaido juga ikut membesar. Selain itu, Gomu Gomu Dashutsu Rocket, sebuah teknik yang digunakan Luffy untuk kabur dari dalam tubuh naga Kaido dengan cara Luffy merentangkan tangannya melalui mata Kaido dan meraih hidungnya untuk meluncurkan dirinya keluar. Gomu Gomu no Nawatobi, yang berarti teknik karet tali lompat, teknik yang digunakan Luffy yang berukuran raksasa untuk menangkap Kaido dalam bentuk naganya dan menggunakan tubuh naga Kaido sebagai tali lompat untuk bermain. Gomu Gomu no Gigan atau raksasa karet, sebuah teknik yang dimana Luffy mengembangkan dirinya sendiri hingga seukuran raksasa, seolah-olah Luffy mengaktifkan Gear 3 di seluruh bagian tubuhnya. Teknik ini sangat kuat, mampu menggenggam tubuh naga Kaido dan memaksanya keluar dari kubah tengkorak. Gomu Gomu no Bajrangan, yang berarti teknik karet pistol dewa monyet atau Gomu Gomu no King Kong Gun versi Gear 5, merupakan salah satu teknik terkuat yang pernah digunakan oleh Luffy. Teknik ini membuat Luffy mengembangkan tinjunya hampir seukuran Onigashima, menanamkan Busosoku serta Hausoku ke dalam serangannya sebelum akhirnya dihantamkan ke arah lawan. Teknik ini pertama kali digunakan saat melawan Kaido dengan tujuan membalas serangan Kaido Soryu Pain Hake yang mengakibatkan bentrokan yang sangat besar antara Luffy dan juga Kaido. Teknik ini mampu mengalahkan Kaido, membuat lubang yang terlihat di tanah sesuai dengan bentuk targetnya dan mengirim Kaido jauh ke bawah tanah sehingga Kaido berakhir di ruangan magma. Gomu Gomu no Mogura Pistol, sebuah teknik yang membuat Luffy meninju tinjunya sendiri ke lantai sehingga bagian lantai terdekat membentang menjadi sulur dan menyerang lawannya dari samping. Teknik ini pertama kali digunakan saat melawan Rob Lucy dalam bentuk Zoan yang juga telah terbangun. Gomu Gomu no Downwipe, yang berarti teknik karet cambuk putih. Teknik ini bekerja setelah memutar tubuhnya. Luffy merentangkan kakinya, lalu mengeraskannya dan mengayunkannya ke wajah lawan. Luffy kemudian membiarkan tubuhnya terurai dengan cepat, menambahkan lebih banyak energi ke dalam tendangannya. Teknik ini juga digunakan melawan Rob Lucy dalam bentuk Zoan yang juga telah terbangun. Detak jantungku, lucu sekali. Aku masih bisa bertarung sedikit lagi. Inilah titik puncakku, dan inilah Gear 5, sang genderang kebebasan, Awakening Nika. Sekian dan terima kasih.